Sudah? Saya share screen dulu. Ini. Nah, ini bahasan kita hari ini kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu ya. Pemrograman dengan model client side, tapi ini bahasannya lebih lebih dalam ya daripada JavaScript. Kalau kemarin JavaScript yang kita bahas ya, kita hanya membutuhkan logic di dalam suatu pemrograman ya. Tetapi dalam hal ini setelah kita mempelajari lebih dalam di JavaScript, nah hari ini kita belajar Node.js. Jadi Node.js ini dia kalau kita ingin menggunakan Node ya, ada beberapa utilitas yang perlu Anda siapkan ya. Jadi yang pertama otomatis ini apa namanya command prompt. Nah, karena nanti kita butuh npm untuk menggunakan beberapa library yang bisa kita gunakan. Ya. Oke. Kemudian sebentar, ada kendala. Nah, ini CMD saya kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, coba teman-teman semua ini Node min-v, tapi install dulu Node-nya ya, Node.js. Nah ini download Node.js itu di nodejs.org. Nah ini nggak tahu yang terbaru berapa, 14, 16 ya. Oh ini 10, 16, oh sudah jauh sekali. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini sudah saya install beberapa tahun yang lalu. Nah itu Anda download yang terbaru, nah nanti bisa kita gunakan untuk menggunakan Node.js ini. Oke, sebelum kita masuk ke teknis atau ke praktek ya, ini ada beberapa teori yang perlu saya sampaikan ya. Nanti ada 3 ya, ada 3 buah praktek ya. Ini hasilnya 2, tapi yang saya masukkan 3. Pengantar, modul 1 sama modul 2. Nah, yang pertama dulu, Node.js ya. Apa ini Node.js? Jadi Node.js itu bisa dikatakan sebagai ekosistem ya. Ekosistem yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi berbasis klien. Jadi nanti kita bahasannya ya bahasan dari Node ini kita gunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Selama ini iya, kelemahan dari JavaScript yang kemarin kita sudah bahas ya itu ada salah satu kelemahan yang paling mendasar, yaitu JavaScript dia tidak bisa menghubungkan dengan database. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki server ya. Dia tidak memiliki server. Sehingga kalau kita ingin membangun suatu aplikasi yang berbasis database ya, itu harus kita menggunakan yang namanya pemrograman pemrograman server side ya. Dalam hal ini PHP, JSP dan lain sebagainya. Tetapi dengan kehadiran Node ya, Node.js ini ya, kita bisa membangun satu aplikasi secara utuh tapi dia hanya menggunakan satu pemrograman yaitu JavaScript ini ya. Nah, ini sudah lama Node ini ditemukan 2009. Nah, di mana Node ini bisa dikatakan mengganti ya posisi pemrograman dari si server ya, sekelas PHP, ASP, Ruby, C# dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini yang saya blok ya, ini basisnya dia server side ya, server side. Tetapi dengan kehadiran Node ya, Node ini ini menyediakan platform, dia jalannya di sisi klien, tapi seolah-olah dia berjalan di server. Karena nanti kita akan develop server sendiri. Nah, bagaimana caranya nanti? Nah, keuntungan ketika kita menggunakan Node, nah
Gini, rata-rata Node.js yang akan kita gunakan yaitu dia digunakan untuk membuat suatu format data untuk menghubungkan agar data tersebut bisa diakses oleh seluruh resource yang ada. Nah, mungkin Anda kenal yang namanya JSON ya. Nah, ini pioner utama dari format data tersebut. Jadi nanti model dari Node, apakah Node itu bisa kita gunakan secara utuh? Bisa ya, tapi kita harus gabungkan dengan yang lain. Tetapi secara secara etimologis ya, intinya Node itu bisa kita gunakan untuk membuat REST, ya RESTful itu ya, web service, RPC. Nah, bentuk-bentuk itu nanti datanya biasanya dalam bentuk XML, JSON dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya garis bawahi di sini. Ya, ini. Nah, jadi JavaScript secara natif ini mendukung JSON ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan JSON di dalam satu data ya, ini kita katakan sebagai RESTful ya. Nah, semua aplikasi yang tertanam di dalam ekosistem itu ini sangat mudah sekali untuk mengkonsumsi atau mengakses data tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, ketika kita menggunakan Node dengan kompatibilitas yang begitu efektif ya, ini kita hanya perlu belajar satu bahasa pemrograman saja gitu ya. Karena kalau dulu sebelum hadirnya Node ini kita ingin bangun aplikasi web ini bermacam-macam bahasa pemrograman yang harus kita pelajari begitu ya. Nah, gitu. Ada PHP, kemudian ada JavaScript dan lain sebagainya lah. Tetapi dengan menggunakan Node ya, ini sudah cukup ini. Sudah cukup. Kemudian ini sharing code antara kalian satu, code reuse dan lain sebagainya. Nah, di dalam Node ya, Node.js ini dia sudah support dengan beberapa database yang lagi tren saat ini ya. Ya, MySQL itu support. Jangankan MySQL ya, MongoDB atau CouchDB ini yang basisnya NoSQL ini juga support begitu. Sehingga ini sangat mendukung sekali ya JavaScript ini sehingga interface dengan database ya ini jauh sangat lebih mudah ya. Oke. Nah, itu beberapa teorinya. Nah, apa yang ada di dalam Node? Jadi gini, Node itu dia bisa melakukan suatu pemrograman dengan model asinkronus gitu ya. Dengan model asinkronus. Nah, selama ini yang kita ketahui ya, model pemrograman dengan basis PHP. Nah, ini dikuasai server ya, basis server side ya, dikuasai oleh PHP. Tapi PHP itu memiliki suatu kelemahan yang fundamental kalau kita bilang di sini. Apa? Nah, misal gini. Di dalam tabel ini ada yang tahu fungsinya apa? Yang saya ini hasil MySQL query, ada yang tahu? Fungsinya itu untuk apa? Silakan. Loh, kok nggak ada yang jawab? Iya, boleh Pak. Belum tahu Pak. Itu ada keywordnya itu, select bintang from itu. Database sudah belajar kan seharusnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum pernah itu dapat. select bintang from ya. Tabel anggota itu nama apa itu? Tabel anggota. Ini nama tabel. Nama tabel dalam database. Iya, database ini semester berapa ya mata kuliahnya? Gitu, Pak. Apa, Mas? Baru ini, Pak. Kayak entitas atribut gitu, Pak. Oh, masih Bukan, ya? teori itu ya. Kalau ini sudah prakteknya. Iya. Di sini yang modul 1 sama modul 2, nah nanti pembahasannya sedikit itu ya. Bagaimana cara ngedit, bagaimana cara delete, nah kayak gitu. Makanya
ya minimal tahu lah ya fungsi-fungsi di dalam query database. Jadi query di database sesungguhnya itu ada 3 ya. Create, read, update, delete itu loh. Nah, create, read, update, delete. Create menciptakan berarti dia menambah, read itu membaca ya. Nah, berarti kayak gini read-nya itu. Select bintang from tabel anggota. Jadi gini, di dalam database ya, dalam database ini saya tambahkan ya. Mana ya? Sebentar. Tadi nggak butuh, ternyata butuh. Sebentar ya. Paint. Ya, pen saya kelihatan ya? Pen saya kelihatan? Pen? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Oh, ya. Pak. Nah, ini sedikit teorinya biar nanti paham di database. Jadi di database itu gini, database itu kan merupakan kumpulan dari beberapa resource yang ada kan ini katakan database ini. Nah, di dalam database nanti kita akan menyimpan database. Ya, database. Nah, nanti di dalam database ini kita menyimpan banyak tabel di sini. Tabel A. Nah, ini kemudian tabel B. Ya, tabel B dan lain sebagainya. Nah, nanti masing-masing tabel ini bisa kita gunakan untuk operasi apa? Create. Nah, jadi di ini create ya. Create ini bisa kita menambahkan ya, menambahkan data. Nah, nanti ada namanya insert itu ya. Insert into apa itu berarti kalau ada insert into berarti dia digunakan untuk input data. Jadi ada data di form itu, kemudian kita klik submit, setelah itu datanya akan masuk ke database. Itu yang pertama. Create, read, update ya. Read yang pertama, yang kedua read. Read ini apa? Kayak select bintang from itu ya. Select bintang from. Nah, select bintang from ini digunakan untuk menampilkan data. Jadi setelah data diinputkan, otomatis kan data bisa kita tampilkan kan data itu, gitu ya. Create, read, update. Nah, update ya, update itu biasanya ya kita ingin mengganti sesuatu ya, itu update. Nah, biasanya update ini ya keywordnya update ya sama ya, update tapi ada ID yang akan kita update itu. Nanti kemudian delete ya keywordnya juga sama, delete hanya saja nanti di ini juga ada ID yang kita delete. Nah, itu salah satu teori dari database gitu. Nah, di sini ya kelemahan yang paling fundamental yang dihadapi oleh PHP ya, khususnya ini PHP ya. Nah, dia jarang sekali bisa melakukan asinkronus tapi sulit. Nah, misal gini, ini salah satu contoh kita ingin menampilkan data lewat tabel ya. MySQL query itu untuk mendapatkan query apa? Nah, query yang didapatkan ini select bintang from. Jadi intinya dia ingin menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel anggota gitu ya. Nah, print itu kayak sistem .out println gitu loh, yang akan ditampilkan seluruh data. Nah gini, selama data ini belum ditampilkan, ya, mohon maaf, selama data ini belum bisa diambil dari database, ya,
data itu tidak bisa ditampilkan secara teorinya gitu. Select bintang from tabel anggota. Nah, jadi ketentuan untuk mengambil data ya dari tabel anggota, nah ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor begitu. Yang pertama, query database lambat. Nah, ini sehingga banyak sekali kan kasus-kasus ketika kita ingin menampilkan suatu data, nah datanya lama untuk ditampilkan. Nah, ini karena ini disebut dengan I/O ya, I/O input and output itu bisa jadi data yang ada di dalam tabel anggota ini banyak sekali ya, ribuan bahkan ratusan ribu, sehingga pengambilan datanya ini lama ya. Sehingga lama, nah query database ini yang diakses oleh user, oleh kita, nah ini cukup memakan waktu gitu ya. Kemudian ini kualitas jaringan yang kita akses jelek dan lain sebagainya ini. Dan satu lagi proses baca tulis ke disk komputer database ini juga membutuhkan waktu juga. Nah, ini yang mengakibatkan kita menampilkan data di klien kita itu sedikit lebih lama gitu ya. Ini salah satu ya kekurangan yang paling fundamental yang dihadapi oleh PHP. Nah, di dalam Node, nah hal tersebut bisa sedikit tereduksi dengan hadirnya yang namanya callback gitu ya. Nah, jadi callback itu salah satu teori programming di mana dia ya posisi fungsi ya, ini kan function error ya, data. Ini dia sebagai parameter gitu ya. Jadi posisi fungsi seharusnya kan ini fungsi, ini ER data ini parameter ya. Data ER ini parameter dari fungsi ini. Tetapi ya di dalam teori callback ya, function ini ya dia posisinya sebagai parameter. Nah, itu. Sehingga karena dia posisi sebagai parameter ya untuk mengeksekusi kode di bawahnya dia nggak menunggu parameter itu selesai dieksekusi itu. Nah, kenapa? Jadi ketika dia ini ya resource.json dia nggak menunggu selesainya pembacaan resource.json, tapi dia bisa langsung mengeksekusi file yang di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan asinkronus. Nah, kita bisa melakukan teori tersebut kalau kita menggunakan yang namanya callback itu tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karenanya campuran teknologi antara event driven dan proses asinkron ini penggunaan data ya di dalam Node. Nah, ini bisa kita lakukan secara masif dan real time. Jadi meskipun ada data masuk secara real time itu langsung bisa kita proses di dalamnya. Gitu. Sehingga ya komunikasi dalam Node ini ya input dan outputnya ini bisa menangani user secara bersamaan ya, dan itu ya tetap menjaga state ya dan lain sebagainya. Nah, ini model dari asinkronus di dalam JavaScript. Jadi Anda ingat benar-benar ya callback ini salah satu teori programming yang sering kita pakai untuk untuk penanganan model asinkronus di dalam JavaScript. Ya, seperti itulah. Nanti akan kita ulas banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya, begini. Karena kita masuk ke PHP dulu biasanya yang kemarin kita laksanakan praktikum itu. Kalau kita ingin menjalankan aplikasi PHP, otomatis kita juga membutuhkan server. Hanya saja server itu sudah di backup, ya, sudah ditangani oleh Apache kan itu. Itu di sisi PHP. Nah, di Node karena dia posisinya sebagai klien dan itu dia tidak mempunyai server. Nah, oleh karenanya kita harus membangun server sendiri. Nah, ini yang disebut dengan server HTTP tingkat dasar. Jadi kita harusnya nanti kita nge-grab sendiri ya. Salah satu contoh kayak gini. Mohon maaf, ini server.js. Nah, kita membuat server kayak gini nanti. Karena kenapa? Karena kita aslinya tidak ada server yang menangani itu gitu ya. Sehingga kita harus membuat atau mendevelop server sendiri gitu.
Tapi server ini sesuai dengan ketentuan ya, nggak asal-asal buat server gitu ya. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau di PHP itu ya sudah ada, jadi kita nggak perlu mendefinisikan atau mendevelop web server karena memang sudah ada. Kayak PHP ini ada apa aja, Nginx itu PHP, Tomcat itu Java, IIS itu ISP ya. Nah, ini semua bisa digantikan oleh Node, tetapi ya salah satunya kita harus membuat server sendiri gitu ya. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, kemudian di dalam Node, nah kita nggak akan terlepas dari npm. npm ini nggak kepanjangan. Memang npm ini semacam modul. Kalau kemarin kita kenal namanya package GIS. Nah, package GIS ini merupakan repositor library yang khusus digunakan oleh PHP. Tetapi npm, nah ini sama, ini juga repositor, hanya saja repositor ini dipakai oleh Node. Isinya apa? Isinya modul. Nah, kayak gini. Ini salah satu contohnya. Nah, ini Node modul ini. Nah, jadi apapun yang kita butuhkan, misal kita koneksi ke salah satu database, nah itu kita butuh modul ini. Untuk apa? Ya mungkin sebagai drivernya. Nah ini kayak SQL string, MySQL, nah ini MySQL. Nah ini kita butuh, ya. Karena kenapa? Ya karena kalau kita nggak menggunakan modul-modul ini ya kita nggak bisa memanfaatkan seluruh fasilitas atau utilitas yang disediakan oleh Node gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Ini ya. Nah, nanti kita ngambilnya dari sini, dari modul di sini, npm.com ini. Nah, sudah lengkap sekali modulnya, jadi nggak usah khawatir. Ini saya butuh ini sudah banyak ya yang bisa kita lakukan melalui npm ini. Nah, ini ya package manager ini seperti package GIS tadi. Jadi rilisnya sudah lama ya. Ini dulu hampir sama seperti punyanya Ruby on Rails. Jadi yang paling pertama menggunakan model ini sebelum Laravel, sebelum Node ini Ruby ya. Ruby on Rails itu dalam sejarahnya. Nah, ini salah satu modul-modul yang disediakan oleh developer ya, developer dari ada package GIS ya. Ada npm, ini package GIS ini PHP ya, yang warna, nah ini warna ini, kemudian npm yang warna merah, ya ini naik terus ya. Berarti kalau naik seperti ini ada satu kecenderungan di mana modul-modul ini sering digunakan sehingga modul-modul di dalam Node ini akan selalu berkembang terus-menerus itu. Nah, itu ya. Dan masih banyak lagi di situ. Kemudian, nah, aslinya di dalam membangun suatu aplikasi, Node itu sudah cukup untuk menangani seluruh aplikasi yang ada. Tetapi penggunaan Node ya itu juga sangat merepotkan ya. Karena di dalam Node itu nanti kita nggak bisa membangun suatu model view controller, MVC, nah desain pattern kayak gitu itu nggak bisa. Makanya kita butuh yang namanya Express. Express ini yang nanti akan mengatur pola dari penggunaan MVC, routing dan lain sebagainya. Itu ditangani oleh Express.js. Nah, misal gini ya. Jadi di dalam penggunaan framework Express ini nanti tetap kita menggunakan modul HTTP. Nah, nanti bisa kita menggunakan middleware. Jadi middleware itu kayak semacam semacam jembatan yang menghubungkan dengan third application atau aplikasi yang ketiga. Nanti aplikasi yang ketiga itu kita menggunakan ini. Mungkin Anda kenal namanya Postman. Nah, ini aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan create, read, update, delete tapi menggunakan ini Postman ini. Nah, di sini ya nanti
kita bisa memodifikasi coding kita dengan menggunakan apa? Menggunakan routing, ya, menggunakan controller, menggunakan view dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita modifikasi lewat Express.js. Nah, salah satu utilitas yang paling sering kita gunakan saat ini, ya, kalau Anda apa sering menggunakan Gojek, ya, itu kan pakainya seperti ini modelnya, ya. Jadi Gojek itu atau Grab, ya, itu kan ditangani suatu model utilitas tertentu. Di sini kan ada pembayaran, ya, ada GoPay, gitu ya, ada GoPay, kemudian ada Gojek, Gokar dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan Gokar, nah di sini aslinya data-data yang ada kita ini, ya, ini berisi apa? Data-data web service. Web service itu kalau Anda baca, ya, ini merupakan satu data, ya, format data, di mana format data ini bisa dibaca oleh semua mesin-mesin yang ada. GoPay, Gojek, meskipun ini dalam satu arsitektur, ya, tetapi dia bisa nanti masing-masing ini dia membacanya beda-beda gitu ya. Misal web service ini pakai SOAP, ya, Simple Object Access Protocol gitu ya. Ini dalam hal ini biasanya berbentuk XML datanya. Nah, di sini nanti, ya, ketika kita melakukan pemesanan, ya, pemesanan di Gokar ini, Gokar, ya, di Gokar, nanti kan kita bayarnya lewat GoPay gitu ya. Nah, jadi menghubungkan antara GoPay dan Gokar, oh ini sudah lunas, oh ini belum, ya. Nah, ini dihubungkan lewat ini, web service ini. Nah, web service ini bisa kita buat lewat apa? Lewat yang namanya RESTful atau middleware tadi. Jadi RESTful itu merupakan salah satu jenis dari middleware. Nih. Nah, nanti REST ini bisa kita praktekkan, ya, di modul selanjutnya. Nanti bisa kita bahas sedikit nanti. Kemudian Mongoose. Nah, Mongoose ini merupakan salah satu apa ya? Salah satu library yang disediakan oleh Node, ya, untuk menangani pemodelan MongoDB. Jadi gini, di MongoDB itu berbeda dengan model NoSQL. Jadi kalau kita punya SQL biasa, itu kan jelas datanya. Saya nyalakan ini. Sebentar. Ini salah satu contoh. Biar bisa apa? Bisa tahu. Example XML, maaf, example NoSQL, Mongo data. Jadi datanya unstructured karena ini localhost PHP admin. Nah, seperti ini. Ini model struktur biasa. Nah, nanti kita menggunakan ini ya, database PHP admin. Misal ini, saya punya data user ini. Nah, data user ini ya, ini datanya sudah struktur. User ID isinya kayak gini, username isinya ini, email. Kalau saya ingin menambahkan data apa ya, data tahun kelahiran atau tempat lahir kan nggak bisa di sini. Lalu nggak ada rule-nya, nggak ada strukturnya. Nah itu disebut dengan apa namanya struktur atau database yang model struktur. Ini datanya terstruktur kayak gini. Kalau saya ingin menambahkan ya harus nambahi baru gitu ya, nambah baru. Nah tertanggal ini saya tambah, baru saya bisa menambahkan apa kota atau tempat lahir gitu ya. Nah tempat lahir varchar ini harus seperti ini kita nambahi, misal length berapa 100. Nah, baru bisa kita tambahi tempat lahir itu di sininya.
di browse-nya ini. Itu disebut dengan SQL ini. Makanya ini kan namanya kan MySQL. Tetapi pemodelan dengan model NoSQL, nah unstructured data example misal ini ya. Ini datanya nggak karu-karuan sudah. Kita bisa masukkan sesuka kita. Gitu. Jadi mana sih datanya kalau ada? Sebentar. Seharusnya biasanya muncul. Nah, kayak gini datanya. Nah, jadi kita bisa datanya ya nggak terserah kita masukkan datanya. Nah kayak gini. Ini, misal ini saya mau menambahkan tempat lahir saya gitu ya, di mana tanggal lahir apa, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya lah, atau sekarang jadi dosen dengan jabatan apa, punya dan lain sebagainya. Nah ini bisa kita tambahkan secara di bawahnya ini terserah kita. Nah, ini yang disebut dengan unstructured data. Nah disebut dengan NoSQL karena dia tidak butuh ini enggak apa datanya enggak teratur gitu ya. Nah Mongoose itu digunakan untuk melakukan pemodelan itu gitu ya. Ini ada di NPM tadi. Begitu. Ada di NPM dan dia menggunakan ini pustaka Mongoose ini. Nah, itu nanti bisa kita praktekkan di modul selanjutnya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum ya? Di prakteknya, Pak. Oh ya. Oke, nah ini ada 3 buah model praktek yang perlu kita lakukan. Nah, ada 3 chapter ya kalau nggak salah ya. Nah, yang pertama ini introduction web service, kemudian yang kedua penggunaan web service, dia menggunakan web service, Node ya, dan database-nya menggunakan SQL. Kemudian yang ketiga ini dia pembentukan web service, Node, tetapi datanya menggunakan MongoDB. Nah, untuk yang ini ya, nanti saya praktekkan lewat video. Karena kenapa? Karena di Mac saya ternyata nggak support Mongo-nya, nggak tahu kenapa. Jadi yang support di Windows saya ya. Jadi yang pakai Mac ya versi yang terbaru ya. Gitu. Nah nanti yang kita praktekkan yang ini sama yang ini satunya ini ya. Oke. Apa yang kita perlukan? Nah, ini saya coret-coret sini. Yang kita perlukan untuk melakukan praktek ini. Yang pertama, Yang pertama, install. Install. Lewat Notepad aja nggak apa-apa, Pak? Notepad ya? Oh ya, biar atau buat aja, biar gampang. Nggak usah. Ini, lihatin aja. Slide. Nah, apa yang harus ini ya disiapkan ya? Disiapkan. 1. Nah, Node.js install Node.js ya. Pakai versi yang terbaru. Yang kedua database MySQL. Nah, dalam hal ini di SMPP sudah ada. Ya, SMPP sudah ada. Kemudian yang ketiga itu Postman. Nah, Postman kayak gini. Nah, ini ya, Postman nanti diinstal karena ini kita gunakan sebagai middleware ya. Middleware-nya. Nah, kemudian Postman ya tentu saja ini ya Visual Studio Code. Nah, tuh. Nah, kemudian gini, sudah yang pertama kalau sudah diinstal nanti dicek aja di sini Node min-v gitu ya. Pasti kalau sudah terinstall otomatis keluar versinya. Gitu. Oke, itu yang pertama, kemudian yang kedua jangan lupa ini SAMPP ya. Nah, pastikan sudah nyala MySQL sama apa aja. Jangan sampai error ya. Jangan sampai error. Nah, ini begini teorinya. Ketika saya ngakses
apa namanya PHP MyAdmin. Nah, saya akan disuguhi seperti ini. Apa yang kita lakukan? Nah, kita harus membuat database baru. Ya, karena nanti kita akan menyimpan seluruh tabel seluruh tabel ya yang kita punya itu ke dalam satu database. Katakan database-nya namanya informatika gitu ya. Pastikan jangan sampai ada yang nama sama informatika. Nah, sudah ya? Oke, sudah. Ini kita klik informatika karena kita akan menyimpan tabel lewat ini. Nah, ini di sini. Oke. Berapa yang kita create nanti tabelnya? Tabelnya namanya apa? Misal namanya user gitu ya. Field-nya berapa? Ini sebentar, tergantung dari kebutuhan kita. Sebentar. Berapa ini? 1, 2, 5. Nah, berarti dia ada 5 field. Nah, gitu ya. Apa saja? Biarin saja. 5 ini, yang pertama user ID, yang kedua nama kalau nggak salah ya. Nama, saya lupa ingat. Username, email, role. Username, email, role. Nah, terus yang terakhir apa? Password. Password. Nah, ini ada tipenya. Tipenya user ID itu bisa integer, username ini varchar, email ini varchar. Varchar itu karakter itu ya. Role varchar, password varchar. Bedanya sama string apa, Pak? Sama. Itu karena di sini nggak ada string ini. Ya. Karena di tipe database nggak ada yang namanya string. Nah, sehingga di dalam database itu diganti varchar, gitu ya. Paham Mas ya? Paham ya? Ya, baik. Nah, ya. Ya. User ID lengthnya berapa? Misal 10. Berarti ada 10 user ID 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu ya. Username saya batasi 100 karakter, email 100 karakter, role 100 karakter, password 100 karakter. Perhatikan. Di dalam pembentukan database itu ada yang disebut dengan auto increment. Jadi auto increment itu tanpa kita ngisi itu secara otomatis datanya terisi sendiri. Hanya saja datanya itu urut gitu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Itu auto increment. Nah, kemudian ada yang disebut dengan primary key. Primary key itu suatu suatu field. Nah, tapi dia nggak boleh sama. Jadi misal saya punya ID yang namanya 11 itu nggak boleh. 1 dan 1 itu nggak boleh. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 itu harus unik ya. Itu dalam bahasa kita itu. Save. Nah, save saja lah. Berarti ini sudah terbentuk ini. Strukturnya gini. Dia sudah terbentuk. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data di situ. Misal ini, saya ingin menyimpan data data ini ya. User ID, username. Nah, melalui tapi ini masih lewat GUI-nya si MySQL gitu ya. Apa? Misal satu username, misal informatika UMM gitu ya. UMM informatika, emailnya @umm.ac.id, role-nya admin, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. Nah, artinya kita sudah menyimpan beberapa data lewat tabel ini. Jadi dalam tabel dalam tabel informatika tadi, dalam tabel user ya, dalam tabel user kita punya struktur user ID, username. Di dalam tabel user kita bisa menyimpan data 1, 2 dan lain sebagainya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Itu pertanyaannya. Nah, dari data yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa membentuk suatu RESTful web service gitu ya. Apa ini? Jadi data yang kita simpan tadi di database PHP MyAdmin itu ya, ini bisa kita bentuk bisa kita ubah dalam bentuk JSON gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana. Jadi RESTful web service ya, dia merupakan salah satu arsitektur yang digunakan untuk mendefinisikan constraint,
Nah, seperti uniform interface. Nah, nanti yang akan kita ambil itu apa? Dari URI-nya. URI itu apa? URL ya. Typically web URL links. Nah, ini yang akan kita ambil. Jadi data mohon maaf. Data yang di sini ya nanti yang ini informatika, admin dan lain sebagainya itu bisa kita ambil dari data URL-nya. Saya mau ngupdate, nah saya mau delete, nah update, delete dan lain sebagainya itu kita ambil dari URL-nya gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya ini, pod, get, post, delete. Apa ini artinya? Ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu gitu ya. Misal post ini untuk kita inputkan data ya. Itu berarti kita pakai model post. Delete, nah post, get ini untuk menampilkan data, put ini bisa kita gunakan untuk apa? Update itu ya, bisa juga. Nah, message yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemrosesan di RESTful Web Service, nah itu ada beberapa, ya. Bisa dengan format HTML, XML yang biasanya kita pakai JSON. Nah ini, but JSON is the most popular one. Ini salah satu paling populer di dalam pembentukan RESTful Web Service, gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi data, nah ini nanti sebentar ya. Nah, ini biar saya gambarkan lewat sini. Nanti ini kan tadi ada database ya kan, database. Nah, kita menyimpan suatu data di sini. Nah, data di sini nanti akan kita ubah menjadi JSON. Sehingga data yang kita ubah menjadi JSON ini nanti bisa kita diam. Bisa kita kirimkan ke aplikasi app1, app2, app3. Nah, kayak gitu. 1, 2, dan 3 ini nanti kita aksesnya by URL. Gitu ya, nanti sedikit penjelasannya. Nah, kemudian sudah ya, ini pembentukan database-nya tadi sudah yang pertama tadi sudah kita lakukan di sini. Enggak. Apa maksudnya harus dibagi? Dibagi ya? Maksudnya 3 kali cuci itu kebagian semua. Oh, aku nyatet setiap orang habis cuci aku. Tunggu saja itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya. Apa yang akan kita lakukan kan gitu. Buat programnya. Buat program untuk mendevelop aplikasi web service itu tadi. Gitu ya. Nah, ada 5 ya. 5 API yang akan kita gunakan. Yang pertama user/num. Ini kita gunakan untuk mendapatkan data user berdasarkan dari ID. Gitu ya. Nah, jadi ada 5 ini. Jadi nanti ada API/user/1 ya, berarti 1 itu ID-nya. ID itu apa ya? Representasi dari data itu. Nah, dia akan menampilkan data 1 itu saja ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, user get. Ini akan mendapatkan retrieve data of all user. Jadi kita akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel itu. Post. Nah, ini user tapi dia menggunakan HTTP method post untuk insert new user record ya. Dan lain sebagainya. Delete. Berarti ada 5 API RESTful yang akan kita buat. Nah, cara pembuatannya kita menggunakan model view controller, di mana model view controller ini di backup oleh framework Express.js. Nah, arsitekturnya kayak gini. Jadi, source code yang berhubungan dengan data, ya baik itu koneksi database ataupun query ke database, nah ini kita taruh di dalam model. Nah, dari model ini nanti bisa kita ambil ke controller, sehingga user itu ngambilnya bukan ke modelnya, tetapi ke controllernya. Begitu. Di controller ini nanti yang akan melakukan satu aktivitas untuk menghubungkan ke sisi user. Gitu.
dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kita punya dua buah folder ya. Misal gini. Katakan saya buat ini. Sebentar ya, ini saya delete dulu biar gampang. Remove. Nanti mohon dipraktekkan sendiri ya. Di aplikasi biar jadi satu di dalam apa ini SMPP htdocs. Misal saya mau membuat satu folder project yang kita kumpulkan sini ya. App Note ada nggak? Nah, App Note. Kemudian kita panggil di sini. Nah, ini saya hapus semua. Nah, add folder di mana? Di ada docs tadi di app ya, app Note. Nah, sudah. Ini kan sudah di app Note. Jangan lupa terminalnya. Itu kita menggunakan terminal ini. Ya, pastikan ini di app Note ini. Nah, sekarang kita buat mohon maaf salah, bukan folder model sama controller tadi. Controller. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ada dua buah folder ya, controller dan model. Kita nanti fungsinya untuk mengklasifikasi mana kode yang berhubungan dengan controller, mana yang berhubungan dengan model dan lain sebagainya. Nah, langkah yang pertama, lalu yang kedua ini kita disuruh mendeklarasikan dan memanggil npm yang ada. Yang kita pakai apa? Init ini deklarasi package. Nanti kita praktekkan. Kemudian install MySQL ini kita mengambil driver MySQL dari npm tadi. Body parser, nah ini karena kita body parser ini digunakan untuk menangani HTTP post get URI-nya, gitu ya. Jadi kita harus buat sini. Express ya itu digunakan untuk Express.js untuk tadi agar kita bisa melakukan modifikasi MVC tadi. Chores ya dia digunakan untuk ada middleware kayak ini Postman ini ya. Nah itu. Jadi ada keterhubungan dengan middleware yang ada. Ini kita install satu-satu ya. Misal install satu saya contohkan. npm init. Nanti secara otomatis akan muncul sini nanti. npm init. Nah, pastikan koneksi internetnya lancar ya. Nah, kayak gini. Package name misal app Note. Nah, version description app Note. Nah, index app Note aman ya. Git pasti enter saja, keyword enter, author misal Amin. Lisensi yes. Nah, kayak gitu. Nah, ini secara otomatis langsung muncul di sini. Ini package JSON-nya di sini. Ini hampir sama yang akan kita lakukan seperti kita install Laravel nanti setelah UTS ya. Hampir sama. Nah, setelah itu sudah kita bisa melakukan proses ini. Install MySQL save ya. npm install MySQL save. Nah, prosesnya kayak gini. Nah, secara otomatis nanti muncul di sini. Nah, ini yang berhubungan dengan MySQL secara otomatis dia modelnya dependency manager ya. Jadi yang ada hubungannya dengan MySQL secara otomatis langsung dia diambil gitu. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan MySQL SMPP kita tadi. Nih. Kemudian body parser install ini. Install body min parser. Nah, kayak gitu. Nah, mohon nanti bisa nah ini nanti akan kelihatan apa saja yang kita butuhkan di dependensinya ini. Yang ketiga apa? Express.js, Express ya. Berarti di sini Express. Nah, nanti langsung keluar dia. Nah, langsung kan Express. Oke ya, pahami sampai sini ya caranya ya. Baik, Pak. Paham ya. Nah, modelnya kayak gitu.
Kemudian saya lanjut. Nanti dilanjutkan sendiri aja. Chores dan lain sebagainya. Jangan lupa, chores tadi fungsi untuk apa? CORS ini. Digunakan untuk? Middleware. Middleware. Bentar. Nah, masih ingat saya. Oke, nah langkah yang selanjutnya yaitu kita ada satu script yang digunakan untuk menghubungkan dengan database. Ini biasanya kalau kita di PHP itu namanya koneksi.php ya, sama saja. Nah, ini kita buat namanya apa? Namanya database config.js. Nah, ini kita buat di model. Nah, ini jangan lupa namanya. Nah, database config.js itu isinya digunakan untuk menghubungkan aplikasi kita dengan aplikasi Node ya. Nah, pastikan gini, di sini ada beberapa value atau parameter yang harus Anda ketahui. Pertama, host. Benar kan pakai localhost? Kok tahu localhost dari mana, Pak? Lah dari sini. Nah ini server localhost ini. Berarti kan hostnya kita pakai localhost kan gitu. Kemudian yang kedua, usernya kok bisa root. Nah, itu saya tahu dari mana gitu ya. Ada nggak informasi ini? Root. Nah, kalau di punya saya ya rata-rata semua database ya ini itu usernya saya setting root. Kayak sama sih ini user semua ini root at localhost. Aslinya ini bisa kita modif. Usernya bukan root, tapi misal Agus itu bisa. Tapi secara defaultnya pakai root ya. Nah, kemudian adakah passwordnya? Nah, kalau nggak ada passwordnya ya dikosongin saja. Kalau ada silakan. Database namanya apa? Nah ini informatika. Ini baru ini bisa kita menghubungkan lewat database ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya modelnya, strukturnya ini kan fungsi by fungsi itu ya modelnya. Misal ini fungsi ini function get connection ini disimpan dalam satu variabel namanya dbconnect, nah kayak gitu ya. Nah, modelnya kayak gini. Ini script database, script JavaScript yang dihubungkan lewat ke database. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya, langkah yang selanjutnya. Nah, yaitu kita akan ini mendapatkan atau melakukan suatu query database. Query database yang akan kita lakukan yaitu menampilkan satu data berdasarkan dari ID. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Hampir sama, ya, scriptnya. Dia modelnya mendapatkan apa? User ID, gitu ya. Dan lain sebagainya. Sampai sini. Kalau ini ya, var db require ini digunakan untuk memanggil apa? Koneksi tadi, database config tadi. Karena dia satu directory ya di sini ya. Nah, model di sini namanya apa tadi? Maaf saya lupa. User.js. Nah, di model ini user.js. Isinya, nah ini. Isinya ini. Ya. Isinya var db require sampai bawah, isinya dia digunakan untuk mendapatkan select bintang from where user ID yang kita masukkan apa gitu ya. Yang kita masukkan nilai ID-nya. Jadi nilai ID-nya berapa? Ini kan nilai ID-nya 1 gitu ya. Ini user. Nah, 1 user ID 1. Berarti nanti yang kita panggil harus 1 itu. Misal saya tambahi biar banyak itu ya. User 2 apa? PGSD misalnya. PGSD. Email pgsd@umm.ac.id. Role user password 12345. Oke. Nah. Dan selanjutnya. Nah, misal saya mau menampilkan user ID-nya 2 ya, yang tampil BGSD tadi gitu ya. Nah, nanti ini diseleksi apakah ada error apa enggak sampai yang terakhir. Ini kita masukkan ke mana? Ke user. Ini saya contohkan satu fungsi saja ya. Biar ini saya copy paste saja biar cepat. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah,
Kemudian yang terakhir, jangan sampai lupa ini, modul.export ya. Copy. Oke, satu ini saja. Oke. Nah, kemudian ya, kita akan membuat atau mendeklarasikan apa? app.js ini, app.js ini yang akan diakses oleh si user. Kemudian dari app.js ini juga memanggil apa? Query yang ada di dalam user.js yang ada di model tadi, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya struktur apa? Source code-nya. Nah, ini Express. Nah, berarti kita manggil Express, framework Express JS-nya, require model user ini berarti dia manggil user.js tadi. Nah, kemudian app.get ini function ini digunakan untuk memanggil parameter user ID tadi. Nah, di mana di sini parameternya ini. Ini var ID rect params user ID ini kayak apa dulu kita dokumen .kirim nama variabelnya apa value itu ya. Ini kita nampung di sini. Kemudian nilai dari ID ini akan kita kirimkan ke user. Nah, get user. Nah, ini. Nanti get usernya ada di bawah. Nah, sebentar. User.get user itu ada di sini. Nah, ini fungsi ini. Nah, ini biar saya bingung kalau script kayak gini. Nah, gini lebih gampang. Nah, kayak gini ya. Nanti biar ini pasangannya ini berarti sampai sini saya. Nah, ini kan lebih mudah dipahami ya. Ini pasangannya sini. Nah, oke lah, misal gitu. Nah, ini mana ini? Nah, ini biar lebih mudah dipahami. Oke, jadi yang dipanggil ya user. Dia manggil get user itu fungsi ini. Get user, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita buat app.js yang ada di dalam controller app.js. Nah, ini isinya modelnya kayak gini. Copy. Oke, jangan lupa ini sum ini dia nggak terbaca ya. Berarti sum error. Oke, sama nanti mohon diperbaiki. Nah, jadi yang akan kita ambil nanti API user, nah user ID. Nanti cara ngerunnya gimana ini? Sebelum kita run, nah kita harus mendefinisikan ini server.js. Nah ini ya, server.js. Nah server.js itu isinya apa? Port, isinya apa? Dia manggil server.address.port, nah kayak gini. Nah, karena nanti kita akan memanggil localhost, nama port, linknya apa gitu ya. Nah, ini ada di directory. Nah, dia satu directory di sini. Server.js. Nah, ini ya. Perhatikan directory-nya. Di controller ada app.js, di model ada database config.js, user.js. Nah, ini. Isinya apa? Ini isinya tadi. Nah, isinya localhost. Nah, cara kita ya pwd. Nah, cara kita mengetahui ini pastikan dulu ya bahwasanya kita berada di directory yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Pastikan. Nah, berarti kalau sudah benar ya di app.net ya. Nah, di sini ada server, berarti kita mengeksekusinya ini node server.js. Nah, ini kan. Berarti yang akan kita akses melalui web browser kita itu ini. Localhost 8081 apa tadi? API user. Yang kita tampilkan kan satu ya. API user / ID-nya. Nah, tampil kan? Nah, ini data dalam desain. Oh, 2 PGSD tadi ya. Nah, PGSD kan. Nah, itu. Pahami sampai sini ya?
Yang penting alurnya, alur pembuatannya. Nanti dipahami saja di masing-masing ini. Alur pembuatannya. Pak, ini nanti video linknya ada dikasih LMS kan, Pak? Buat mereview gitu, Pak. Oh ya, nanti saya upload di YouTube mudah-mudahan. Ya. Nanti. Nah, ini tugas yang harus Anda kerjakan. Ini karena sudah jam 8, kita kuliah kan cuma sampai jam 8 ya, biar nggak lama-lama. Nah, ada 3 buah tugas yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, tadi kan kita sudah menampilkan satu data, ya kan, berdasarkan dari API user /2 ID kedua. Kemudian tugas yang harus Anda kerjakan yaitu satu, menambahkan satu fungsi di dalam user.js namanya getUsers ya. Nah, untuk menampilkan keseluruhan data. Jadi di user.js di sini. Nah, user.js ini kan ada satu fungsi namanya apa? getUser. Nah, di sini nanti Anda tambahi satu fungsi. Fungsi namanya apa? Namanya getUsers. Ini cara nambahi fungsinya. Nah, di sini ya. Namanya getUsers. getUser ini dia fungsinya untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam database. Nah, saya tanya sekarang, apakah ketika saya menampilkan seluruh data di dalam database saya pakai user ID? Pakai enggak? Kalau dalam parameternya Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Karena ini nggak dibutuhkan, karena kan saya menampilkan seluruh data. Nah, kayak gini. getUsers, dimatikan saja. Nah, begitu pula di sini, select bintang from user ID. Ya. Where-nya dihilangkan, ini kan di mana kan itu user ID-nya. Nah, karena kan kita nggak butuh. Select bintang from user, nah begini juga sama. Nah, dimatikan semua, pokoknya ada ID itu dimatikan. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, app.js. Nah, tambahkan ini. Di dalam app.js, sama kayak tadi. app.js. Nah, ini biar nggak bingung ya. Ini pasangannya Pak. Nah, ini. app ini, nah ditambah di sininya. Nah, some error. Nah, ini sudah benar ya. getUsers. Nah, ini berarti ketika saya mau menampilkan, nah ini saya kalau ada perubahan source code, nah ini biasanya nggak lupa. Kalau ada perubahan source code, itu Anda harus keluar dulu. Caranya Ctrl C. Nah, itu keluar dulu. Kemudian kita kita run lagi node server.js. Nah, ini baru bisa kita melakukan. Nah, kemudian setelah itu ini ya, users. Benar ya, users. Nah, menampilkan semua kan? Nah, ini. Nah, ini untuk menampilkan seluruh data. Wes itu salah satu contohnya. Sudah saya kasih tahu tadi. Kemudian tugas yang harus Anda kerjakan ini biar yang terakhir. Nah, 2 yang harus Anda kerjakan yaitu menambahkan data. Nah, nanti bagaimana cara kita menambahkan satu fungsi penambahan data. Nah, pakai Postman. Nah, ini Postman. Nah, perhatikan di sini ada beberapa parameter. Oh, untuk menambahkan data saya pakai model post ya. Kemudian di sini API-nya ada body. Nah, ini kita ngisikan satu-satu. Ini loh. Ya. Misal saya mau menambahkan ini. Oke ya. Kemudian saya masukkan URL-nya ini, jangan lupa post dulu. Saya masukkan http http. Nah, ini localhost API user, kemudian key-nya saya tambahin sendiri apa tadi? Misal user ID, username. Nah, username dan lain sebagainya. Apa tadi? Password dan lain sebagainya. Nah, ini saya tambahi value-nya apa? Misalnya user ID 3, username-nya Agus gitu ya. Kemudian password-nya 12345. Nah, ketika saya body, oh tadi salah. Tadi ini. Nah, ini yang benar. Ini yang benar.
pantesan ini muncul, seharusnya nggak muncul. Nah, itu nanti di sini masukannya. Key-nya apa, value-nya apa, dan lain sebagainya. Itu harus bisa masuk datanya. Nanti ketika kita masuk datanya, nanti ada insert itu ya. Insert. Nah, ini rule. Nah ini. Oh, ini update ya. Kemudian yang keempat, ya, tugas yang kedua, tapi ini langkah yang keempat, Anda harus bisa update. Update ini. Ini satu record inserted ya. Anda harus bisa update data. Nah, update data nanti melalui ini ya. Nah, sama source code-nya, hanya saja query-nya yang berbeda. Ini pakai update user set apa gitu ya. Modelnya kayak gini. Oh, saya mau update email gitu ya. Saya mau update password. Nah, melalui Postman. Nah, kalau sudah update satu record update. Nanti bisa kita lakukan juga di sini untuk menampilkan data ya. Menampilkan data bisa. Misal saya mau menampilkan data apa gitu, get, kemudian ini di sini API-nya apa, HTTP. Nah ini nanti otomatis dia bisa tampil. Nah ini kan datanya tampil kan. Nah, yang lagi aktif sekarang. Itu ya tugasnya yang perlu Anda harus kerjakan. Ini kayaknya sudah ada. Oh, yang terakhir delete. Nah berarti yang harus Anda kerjakan 3. Yang pertama apa tadi, insert, yang kedua update, yang ketiga delete. Nah, nanti akan saya tambahi satu utilitas di sini ya, assignment. Nah, assignment apa? Ke 004 tugas Node.js. Nah, ini. Nanti yang diupload print screen-nya, yang diupload print screen, jangan apa yang lain ya. Print screen, hasil print screen diupload dalam bentuk image. Nah, di sini. Oke, paham ya? Sampai sini ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke, ini ada yang belum absen? Sudah, Ya, Pak. ada, Pak. Ada yang belum. Ada yang belum ya? Saya, Oh, Pak. ya. Kalau yang belum saya sebentar. Saya tambahi jamnya. Sekarang jam ya sampai jam 08.40 ya. Ya, cukuplah untuk absensi. Guys, silakan absensi. Jangan sampai lebih dari 08.40 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti videonya akan saya share ya lewat grup, tapi ini saya proses dulu untuk edit dan lain sebagainya ya. Oke ya, gitu ya. Nanti mohon dibaca-baca dulu. Apa Mas? Ya. Untuk tugas yang JavaScript yang kemarin itu enggak ada pembahasan, kan? Oh, begitu. Pembahasan sepertinya nggak ada, Mas. Nggak cukup waktunya. Nanti saya kirimkan aja skripnya ya. Kalau bahas sedikit lama ya, nanti saya kirimkan aja skripnya. Oh ya, yang tugas JavaScript masih banyak belum kumpulkan kayaknya ya. Kemarin tadi saya cek itu, saya cek dulu ya, biar. Ya soalnya gini Pak, punya saya itu maksudnya nggak tahu Pak kalau lokal host, tapi masuknya ke direct link langsung Pak gitu Pak, direct file gitu Pak. Kok bisa ya? Ya udah, coba nanti saya buatkan videonya untuk tugas JavaScript ya. Nanti tolong disimak. Berarti ada yang belum mengumpulkan ini? Ada belum mengumpulkan? Sudah Pak, tapi enggak persis. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Meskipun enggak persis kayak gini enggak apa-apa. Saya enggak harus itu. Ya semisalkan itu bagian jumlah orang, jumlah penjualan sama hasil komisi itu kan kayak itu buat JavaScript Pak. Labnya saya itu di HTML buat text area gitu Pak. Oh enggak apa-apa, ya, boleh gitu, saja. Pak. Ditampung di text area itu. Enggak apa-apa, boleh saja, boleh. Yang penting hasilnya, perhitungannya benar kan? Iya sama persis. Ya wes. Tapi sudah dikumpulkan belum? Sudah. Oh, sudah ada penilaiannya, coba dicek nilainya. Tadi sudah saya sekilas nilai kelas A. Dapat berapa? 100. Sebentar Pak. Oh ya, sudah ada. Dapat berapa? 100 Pak. Ya sudah, berarti kan benar kan itu. Ya nanti saya buatkan videonya. Jadi saya buat video berapa 2 ya, yang Mongo ini kan belum saya bahas ini. Mongo ini sulitnya bukan main ini ya. Karena datanya itu enggak modelnya unstructured ya, nah kayak gini.
Nah, nanti bagaimana cara pembuatan dan lain sebagainya biar teman-teman tahu. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa absensi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam.